melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN 0722 PT 4 Lubuk Bunut, Ibu Hajah Sri Delima. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Ibu, yang pertama, selama Ibu memimpin sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah seperti kasus dilema etika atau bujukan moral? Selama saya memimpin di sekolah sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, biasanya akan mencari tahu melalui kabar yang tersebar baik dari guru, murid, wali murid juga komite sekolah, atau dengan memberikan angket mengenai kondisi dan perasaan murid ataupun guru secara berkala. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya mengambil langkah-langkah dalam memutuskan suatu masalah adalah dengan menganalisis kebermanfaatan dan keuntungan bagi sekolah untuk setiap keputusan yang diambil, di mana sebelumnya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama benar tersebut membentukkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan per orang atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang terpenting Bu, mempertimbangkan sisi positif dan negatif dari alternatif pilihan yang ada, yang mana yang lebih banyak manfaatnya juga paling sedikit kerugiannya jika dipilih sebagai sebuah keputusan. Jadi mempertimbangkan yang sisi positif ya Bu ya? Iya. Terus jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adapun hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambil keputusan adalah dengan memutuskan sendiri Bu, apa yang baik untuk sekolah dengan tidak melibatkan siapapun, karena kepala sekolahlah yang paling bertanggung jawab untuk segala kasus di sekolah. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan keputusan yang diambil. Terlebih jika berkaitan dengan nilai keadilan, nilai kasihan, maka tantangannya adalah membuat pihak lain tidak merasa dirugikan dan keadilan tetap bisa ditegakkan. Yang penting tetap adil untuk semua ya Bu ya? Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalani? Dalam membuat keputusan, terutama kasus dilema etika, maka tidak dapat diambil Bu secara terburu-buru. Harus kita pertimbangkan yang matang, dimulai dari mengenali kondisi, menghadirkan alternatif penyelesaian, hingga mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Dengan demikian maka tidak bisa dikatakan ada jadwal khusus atau bisa dipastikan kapan akan diselesaikan, tetapi akan mengupayakan secepat dan seefisien mungkin. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama
menyampaikan atau mungkin membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama adalah pengelolaan emosi yang baik. Komunikasi dengan warga sekolah bisa terjalin dengan efektif dan juga pemahaman terhadap strategi pengambilan keputusan yang tepat. Terus yang terakhir ya Bu ya. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran yang Ibu dapat dari pengamalan mengambil keputusan dilema etika ini apa? Itu Bu, memiliki pemahaman dalam strategi pengambilan keputusan baik meliputi yang pertama mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua Bu, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga Bu, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam Bu, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Dan yang kedelapan Bu, buat keputusan. Dan terakhir Bu, kita lihat langkah keputusan dan refleksikan. Berarti sekian untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu sudah mengganggu waktu Ibu. Dan terima kasih. Selamat siang Bu. Semoga sukses Bu ya. Amin. Lanjut terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurleli Hairani Harahap, CGP Angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas dari SDN 0722 PTPN 4 Lubuk Bunut yang akan melaksanakan wawancara kedua dengan Kepala Sekolah SDN 0711 PTPN 7 Sosa bersama Pak Media Purnama. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Pak, saya minta waktunya sebentar. Ingin melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Pak, kita mulai ya wawancaranya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi seperti sekolah, pasti akan ada beragam kasus yang akan kita hadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, itu yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Jadi kasus tersebut harus kita identifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan nanti. Jadi cara saya untuk mengidentifikasi mana dari yang kedua kasus tersebut adalah tentu saja kita memahami kasus-kasus yang harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian setelah permasalahan tersebut kita pahami dengan benar, maka saya perlu melakukan beberapa hal yang perlu untuk memetakan apakah kasus tersebut termasuk rujukan moral ataupun dilema etika. Jadi ketika kasus tersebut lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Ataupun sebaliknya, jika syarat-syarat di atas mungkin tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Jadi untuk kasus dilema etika, tentu saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama, yang benar-benar sama tersebut, untuk membenturkan faktor apa atau pihak yang mana, apakah kepentingan perorangan atau kepentingan orang banyak, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataupun berdampak untuk saat ini dan untuk masa depan seterusnya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke. Jadi suara hati dan nalar harus sejalan dengan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya ataupun yang paling besar manfaatnya. Jadi dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik
jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik kita berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Nah, berikutnya akan kita lakukan investigasi dengan memeriksa kembali kebenaran fakta-fakta dan kita temukan peluang, lalu baru kita buat sebuah keputusan. Lalu keputusan itu perlu kita tinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada. Dan insya Allah dalam bimbingan ilahi dan izin dari Allah SWT, keputusan nanti akan kita ambil itu adalah keputusan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi suara hati dan nalar itu harus Iya. sejalan ya Supaya Pak ya. nanti keputusan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Oke, baik, Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi di dalam mengambil keputusan dengan dilema etika, hal yang efektif yang baik kita lakukan adalah tentunya dengan mensederhanakan, memperkecil pokok permasalahan, dan pada akhirnya kita akan membangun sebuah kebijaksanaan. Terus Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Oke Bu, jadi keputusan yang kita ambil tentu mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahami sebagian orang untuk secara keikhlasan menerima dan menjalankan keputusan tentu menjadi sebuah tantangan bagi kami sebagai pemimpin di instansi. Serta untuk tetap kita tidak putus asa dan tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah kita sepakati. Sehingga hal ini tentu semua pihak akan sama-sama memahami kalau keputusan itu sudah kita jalankan secara istiqomah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sehingga siapapun nanti yang bertanya dan mau mendapat hasil dari keputusan kita itu, mereka langsung menerima dan tidak ada pertentangan lagi. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tentu ini dalam menyelesaikan ini masalah waktu, tentu kita melihat permasalahannya seperti apa. Apakah permasalahan itu berat, ataupun permasalahan itu perlu kita pikirkan lebih lanjut untuk melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan. Jadi dalam penyelesaian masalah ini ataupun dalam mengambil keputusan, kami sebagai pemimpin itu tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Jadi prioritas kasus mana yang perlu kita selesaikan secepatnya itu tergantung dari jenis kasus yang tadi. Penting kasusnya diselesaikan secara secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif untuk semua warga sekolah. Tidak ada jadwal tertentu. Tidak ada jadwal tertentu. Cuma kita hanya melihat kepentingan kasus itu seperti apa. Dan dampak kasusnya itu nanti kalau tidak kita selesaikan secepatnya, tentu ada dampaknya. Kalau dampaknya besar harus kita selesaikan secepatnya tanpa menunggu jadwal tertentu. Baik, Pak. Terus adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Jadi tentu faktor-faktor yang sangat membantu kita sebagai pemimpin, tentu kita mengajak berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Kita jalin komunikasi yang baik dengan semua pihak sekolah, mulai dari guru, orang tua siswa, komite, dengan pengelolaan emosi yang baik. Dan tentu pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin tentu menjadi ini faktor utama yang dapat mempermudah dan membantu kami dalam mengambilan keputusan yang bijaksana. Ini yang terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Oke Bu, jadi dalam mengambil sebuah keputusan yang sudah pernah kami laksanakan maupun nanti yang akan kami dapati ke depannya, tentu kita mengidentifikasi semua jenis kasus yang terjadi harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian yang benar, lawan yang benar,
untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan itu bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siapapun, termasuk siswa kita sendiri. Baik Pak, terima kasih wawancara kita cukup sampai di sini. Terima kasih banyak dan Oke Bu. Ya. selamat siang Pak ya. Selamat siang, Bu.